Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dengan NIM 21060027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Dr. Alphon Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 12 tentang teori pendugaan statistik. Pembahasan pertama tentang pendugaan titik parameter populasi. Pendugaan titik parameter populasi. Pendugaan adalah seluruh proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Suatu pendugaan titik atau point estimator adalah pendugaan yang terdiri atas suatu nilai saja, yang digunakan untuk menduga parameter. Pendugaan titik adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Selanjutnya tentang pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Pendugaan tunggal, baik nilai tengah maupun standar deviasi, merupakan fungsi dari nilai observasi atau data yang berasal dari sampel dengan elemen unsur atau anggota. Pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi dapat dinyatakan sebagai berikut. X bar atau SD sama dengan F X1, X2 sampai Xn, di mana X bar sama dengan 1/n A X1. X bar sama dengan 1/n dikali X1 ditambah X2 ditambah X sampai Xn. Untuk standar deviasi, S sama dengan 1/n kurang 1 A dalam kurung atau dikali dengan X1 kurang X bar pangkat 2 sama dengan 1/n kurang 1 kurung kerawal dikali X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2 sampai Xn dikurang X bar pangkat 2. Rumus nilai tengah dan standar deviasi akan menghasilkan dugaan yang berbeda-beda dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Seperti diketahui dari populasi yang berukuran N akan diperoleh sebanyak N sampel. Sesuai dengan bab 11, maka dugaan merupakan variabel random dan mempunyai distribusi sendiri. Oleh karena itu, sebaik-baiknya dugaan adalah dugaan yang mendekati nilai parameter yang diduganya. Selanjutnya, masuk ke sifat-sifat penduga. Yang pertama, penduga tidak bias. Penduga tidak bias dikatakan tidak bias jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi, atau dapat dilambangkan dengan X bar. Berikut adalah gambar menunjukkan pendugaan yang bias dan tidak. Selanjutnya, pendugaan efisien. Pendugaan yang efisien adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians yang paling kecil dari penduga-penduga lainnya. Kalau ada dua penduga yang tidak bias, misalkan X bar 1 dan X bar 2, di mana varian S X kuadrat atau standar deviasi S1 dari X bar 1 lebih kecil dari X bar 2, maka dapat disimpulkan bahwa penduga X bar 1 lebih banyak dari penduga X bar 2. Penduga dengan standar deviasi yang paling kecil adalah penduga yang efisien. Gambar ini adalah contoh pada kasus laba emiten. Standar deviasi laba dari 5 sampel sebesar 909,38 miliar dan standar deviasi laba dari 30 sampel sebesar
Rp68,82. Dengan menggunakan rumus S2 per X sama dengan S2 per X per N, maka dapat dihitung varian masing-masing sampel, yakni sebesar 826.976 liar untuk 5 sampel dan 4.736 untuk 30 sampel. Ini dapat disimpulkan bahwa varian laba bersih dari 30 sampel lebih efisien dibandingkan dengan varian laba bersih dari 5 sampel. Selanjutnya, yaitu pendugaan konsisten. Pendugaan konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan atau X-bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Jadi, ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan penduga yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel yang kecil. X-bar merupakan penduga yang konsisten terhadap mu, karena apabila N atau jumlah sampel mendekati N, maka mu mendekati X-bar, dan apabila N sama dengan N besar, maka X-bar sama dengan mu. Sebagai contoh, pada kasus laba emiten, itu pada gambar ini, pada kasus laba emiten sebelumnya, pengukuran rata-rata laba emiten dari 5 sampel perusahaan menghasilkan rata-rata laba sebesar Rp773 miliar. Dengan 30 sampel perusahaan dihasilkan rata-rata laba emiten sebesar Rp186 miliar. Dengan 200 sampel, perusahaan menghasilkan rata-rata laba sebesar Rp307,6 miliar. Dan dengan menggunakan seluruh perusahaan, 448 rata-rata laba emiten sebesar mu sama dengan Rp373 miliar. Ini fakta yang menunjukkan bahwa semakin besar sampel, biasanya penduga menjadi semakin konsisten. Pada gambar ini terlihat bahwa semakin kecil jumlah sampel atau N, maka nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya. Misalnya, dengan sampel N kecil mempunyai nilai dugaan di X-bar 2 dan relatif jauh dibandingkan dengan nilai mu sebenarnya. Apabila jumlah sampel diperbesar menjadi N sangat besar, maka nilai dugaan menjadi X-bar 1 dan menjadi dugaan yang lebih baik daripada X-bar 2. Apabila jumlah N ditambah menjadi N tak terhingga, maka distribusi sampel menjadi pengempis berupa garis lurus di atas parameter yang sebenarnya atau X-bar sama dengan mu. Inilah pembuktian bahwa semakin besar sampel, maka nilai penduga akan lebih konsisten. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menanyakan selagi di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100%, karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Suatu interval keyakinan atau confidence interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut batas bawah dan batas atas lebih memungkinkan bahwa suatu parameter akan berada pada kisaran interval tersebut. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung populasi adalah interval yang memiliki probabilitas besar mengandung rata-rata hitung populasi. Bentuk rumus interval keyakinan adalah sebagai berikut ini, di mana S merupakan statistik yang merupakan penduga parameter populasi. P merupakan parameter populasi yang tidak diketahui. Sx merupakan standar deviasi distribusi sampel statistik. Z merupakan suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C merupakan probabilitas atau tingkat keyakinan yang dapat praktik
sudah ditentukan dahulu. S kurang Z SX merupakan nilai batas bawah keyakinan. S ditambah Z SX merupakan nilai batas atas keyakinan. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 90% terhubung dengan nilai Z antara min 1,96 sampai dengan 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata terhitung juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat ditulis untuk C sama dengan 0,95 adalah nu tambah nu kurang lebih 1,96 dan untuk C sama dengan 0,99 adalah nu kurang lebih 2,58 SX. Untuk contoh yang kedua, luas kurva adalah 1 dan sistematis, yaitu sisi kanan dan sisi kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi dua bagian sistematis, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 per 2 atau dibagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2, sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z, sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P, M lebih besar dari 1,96 SX, sedangkan M lebih kecil dari plus 1,96 SX, sama dengan 0,95. Sedangkan untuk C sama dengan 0,99 adalah P, M kecil dari min 2, M besar dari min 2,56 SX dan M besar dari plus 2,58 SX, sama dengan 0,99. Selanjutnya, pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata interval 95 dengan nilai rata-rata 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya 96 sampai 100 atau 5%. Interval saja yang tidak dari statistik mengandung M. Jadi interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebesar 95% interval dari statistik mengandung nilai parameter aslinya, yaitu M, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Selanjutnya, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N per N besar kecil dari 0,05 sama dengan SX sama dengan S per akar N. Untuk populasi yang terbatas dan N per N besar dari 0,05, maka rumusnya SX sama dengan S per akar N kurang N besar kurang 1, di mana standar deviasi populasi, SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. N kecil merupakan jumlah atau ukuran sampel, N besar merupakan jumlah atau ukuran populasi.
Selanjutnya, contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan X bar plus min ZA per 2S per akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar N kurang N per N besar kurang 1. Nilai merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada tabel ini. Selanjutnya, berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Interval keyakinan 99% yaitu plus min 2,58 S per akar N. Untuk interval keyakinan 98% yaitu plus min 2,33 S per akar N. Dan yang ketiga, interval keyakinan 95% yaitu plus min 1,96 S per akar N. Untuk interval keyakinan 90% plus min 1,65 S per akar N. Untuk interval keyakinan 85% plus min 1,44 S per akar N. Dan interval keyakinan 95% plus min 1,28 S per akar N. Selanjutnya, interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut ini, di mana nilai parameter yang sebenarnya diharapkan akan terdapat pada interval 1 sampai dengan batas bawah ZA per 2 dan batas atas ZA per 2. Selanjutnya, skema proses interval keyakinan. Ini merupakan peta konsep dari skema proses interval keyakinan. Pada tahap pertama adalah menentukan masalah yang dihadapi, misalnya masalah tentang inflasi. Setelah menentukan masalah seperti inflasi, kemudian menentukan sampel. Sampel dipilih lokasi kota dan desa, komunitas, serta penduduk yang dipandang mewakili. Dari sampel dapat diketahui nilai rata-rata dan standar deviasinya. Lalu, setelah menemukan statistik sampel, kemudian menentukan tingkat keyakinan yang akan digunakan, 99%, 98%, 95%, atau lainnya. Setelah menentukan tingkat kepercayaan, diperoleh nilai Z. Tahap terakhir adalah membuat interval dengan faktor koreksi, apakah populasinya terbatas atau tidak. Selanjutnya, distribusi normal dan standar deviasi populasi. Apabila distribusi normal, sampling, rata-rata mendekati normal, dan standar deviasi populasi diketahui, maka dapat dicari nilai standar error X. Rumus umum untuk interval keyakinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas ini dan atau probabilitas ini, di mana X bar ini adalah rata-rata sampel, ZA per 2 nilai Z dari tingkat kepercayaan A. Mu adalah rata-rata populasi yang diduga. Setelah itu, ini merupakan lambang standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung. C merupakan tingkat keyakinan, dan A adalah 1 dikurang C. Selanjutnya, distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Pada populasi yang sangat benar, seringkali nilai parameter populasi tidak dapat ditemukan. Sebagai contoh, nilai rata-rata hitung yang mengakibatkan standar deviasi populasi juga tidak dapat ditentukan. Untuk kasus demikian, maka standar deviasi populasi harus diduga dari sampel. Standar deviasi sampel dinyatakan dengan S dan standar errornya dinyatakan dengan SX. Hubungan antara standar deviasi dan standar error dinyatakan sebagai berikut. Standar error untuk populasi tidak terbatas merupakan SX sama dengan S per akar dari N. Sedangkan standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N besar
besar dari 0,05 merupakan Sx sama dengan S per akar N. Akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Oleh karena itu, standar populasi diduga dengan S, maka variabel random tidak mengikuti distribusi normal. Variabel random mempunyai distribusi yang dinamakan dengan distribusi T-student. Distribusi T-student merupakan distribusi kontinu yang memiliki nilai rata-rata 0 dengan bentuk simetris. Distribusi T-student walaupun bukan suatu distribusi normal, apabila jumlah sampelnya semakin besar, maka akan mendekati distribusi normal. Seperti pada gambar, apabila sampel kecil, maka kurvanya cenderung datar. Apabila jumlah sampel meningkat, maka kurvanya lebih runcing, dan apabila jumlah sampel mendekati 30, maka kurvanya seperti kurva normal. Selanjutnya, untuk menghitung rumus umum untuk pendugaan interval dengan standar deviasi populasi diganti dengan standar deviasi sampel, yaitu X bar dikurang TA per 2 SX kecil dari mu besar kecil dari X bar ditambah TA per 2 SX, di mana X bar merupakan rata-rata dari sampel. T A per 2 ada yaitu nilai T dari tingkat kepercayaan A. Mu merupakan rata-rata populasi yang diduga. SX merupakan standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. C merupakan tingkat keyakinan dan A merupakan 1 dikurang C. Selanjutnya, standar deviasi proporsi sampel. Untuk populasi yang tidak terbatas, rumusnya SP sama dengan akar dari P dikali 1 dikurang P per N dikurang 1. Akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Dan untuk populasi yang terbatas, SP merupakan akar dari P dikali 1 kurang P per N dikurang 1. Bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. P dikurang ZA per 2 SP kecil dari P kecil dari P tambah ZA per 2 min SP, di mana P merupakan proporsi sampel, Z merupakan nilai Z dari tingkat keyakinan, dan P merupakan proporsi populasi yang diduga. SP merupakan standar error atau kesalahan dari proporsi. C merupakan tingkat keyakinan. A merupakan 1 dikurang angka tingkat keyakinan. Selanjutnya, interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah sebagai berikut. Ini adalah rumusnya, dan apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel, yaitu menggunakan rumus ini, di mana ini merupakan standar error selisih rata-rata populasi, dan ini merupakan standar error selisih rata-rata. Lambang ini merupakan standar deviasi sampel dari dua populasi. N1, N2 merupakan jumlah sampel setiap populasi. Selanjutnya, probabilitas. Probabilitas, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah ini, dan ini merupakan proporsi sampel dari dua populasi. Ini merupakan lambang dari standar error selisih proporsi dari dua populasi, dan N1, N2 merupakan jumlah sampel setiap proporsi. Selanjutnya, faktor ukuran sampel. Ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat keyakinan yang dipilih, di mana contohnya tingkat keyakinan biasanya 0,95 atau 0,99, tetapi bisa juga angka lainnya. Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat keyakinan, maka akan membutuhkan sampel yang semakin besar. Perlu diingat bahwa apabila tingkat keyakinan semakin meningkat, maka nilai Z juga meningkat. Peningkatan nilai Z terkait dengan nilai standar deviasi yang kecil, di mana deviasi yang kecil disebabkan faktor pembagi, yaitu N atau sampel yang besar. Oleh karena itu,
semakin tinggi tingkat keyakinan, maka semakin besar sampai yang dibutuhkan. Yang kedua, kesalahan maksimum yang diperoleh. Kesalahan maksimum yang diperoleh pada dasarnya semakin baik hasil penelitian adalah kesalahan yang minimumnya. Oleh sebab itu, perlu ditentukan terlebih dahulu kesalahan maksimumnya yang akan dapat ditoleransi. Pada bidang-bidang yang menyangkut kehidupan manusia, akan sangat membutuhkan kesalahan minimum 1%, tingkat keyakinan 99%. Di bidang teknis, mungkin kesalahan dapat ditoleransi sampai 5%, tingkat keyakinan 95%. Sedangkan ilmu sosial biasanya mempunyai toleransi kesalahan yang relatif besar, sampai 20%, tingkat keyakinan 80%. Yang ketiga, varian dari populasi. Varian populasi diukur dengan standar deviasi pada kasus standar deviasi populasi. Tidak diketahui, maka standar deviasi populasi harus diduga dengan standar deviasi sampel. Semakin kecil standar deviasi, biasanya membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Selanjutnya, dapat dilihat di layar bahwa ini merupakan rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata proporsi populasi. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan penulisan materi dan kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.